Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, kita bersyukur kita ada di pertengahan minggu ini. Kita berjumpa kembali dalam breakfast pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Satu hari lagi Tuhan percayakan untuk kita. Kita boleh menikmati kebaikannya, kita boleh menikmati kasih setianya. Saya yakin dan percaya setiap kita sepakat kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya yang besar bagi kita, kasih-Nya yang kekal bagi kita, kasih-Nya yang memulihkan dan yang membangun kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kasih setiamu berlimpah bagi setiap kami. Oh Yesus, kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, kami naikkan syukur, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hari ini semua karena cinta-Mu. Kami boleh sampai di saat ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang memulihkan dan membangun kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu lah pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Allah Roh Kudus, mari tuntun setiap kami. Tuntun kami Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita ada berjumpa kembali di hari ini. Ya, di pertengahan minggu menjelang akhir pekan ini saya senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama di pagi hari. Dan pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kita sudah pelajari selama seminggu ini mulai dari hari Senin. Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang kekal buat kita. Kita belajar dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima bahwa kasih Allah itu kekal buat kita. Kasih Allah itu adalah kasih yang memulihkan kehidupan kita dan kasih yang membangun kehidupan kita. Nah saudara, tapi pribadi Allah itu tidak hanya dinyatakan melalui kasih, atau Allah tidak menyatakan dirinya hanya sebagai kasih, karena kita tahu bersama bahwa ada ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kalimat ini tidak pernah akan kita jumpai di dalam kitab yang lain selain di dalam Alkitab yang kita punya, yaitu dikatakan begini bagian B. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi Allah itu bukan hanya membawa kasih atau memberikan kasih buat kita. Dia tidak hanya memberikan kasih buat kita, tapi dia pribadinya adalah kasih. Saya pernah bilang buat kita bahwa sepasti Tuhan ada, demikian juga sepasti itu kasihnya buat kita. Sepasti eksistensi Tuhan ada, demikian juga sepasti itu kasihnya ada bagi saya dan saudara. Nah, tapi Allah tidak hanya menyatakan dirinya sebagai kasih, tapi kasih juga dinyatakan dalam sebuah hukum. Makanya dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5,
Ini adalah perkataan Musa untuk bangsa Israel dan juga buat kita hari ini yang adalah Israel rohani. Dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalimat inilah, ayat inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi datang dan mencobai dia. Mereka bertanya, guru, hukum mana yang terutama? Hukum mana yang paling penting? Dan Yesus bilang ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini Matius pasal yang ke-22 ya. Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, Tuhan tahu bahwa kekuatan manusia itu ada di pemikiran kita. Makanya waktu kita mengalami perubahan cara berpikir, kita mengalami metanoia, kita mengalami perubahan cara menilai sesuatu. Yang dulunya kita menilai hanya dari sudut pandang kita yang lemah ini, kemudian diganti dengan sudut pandangnya Allah sesuai dengan Alkitab. Itu adalah kekuatan kita. Nah, hukum atau kasih itu yang adalah pribadi Allah sekarang dinyatakan dalam bentuk hukum. Saya pernah bertanya buat kita, apa kalau kita mencuri ada hukumannya? Kalau kita mengucapkan saksi dusta ada hukumannya. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain ada hukumannya. Tapi itu semua bukan hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita melanggar hukum yang terutama, apakah ada hukuman buat kita? Jawabannya jelas, ada hukuman. Waktu kita gagal mengasihi, ada hukuman yang harus kita terima. Gagal mengasihi itu adalah dosa. Gagal mengasihi bukan sekedar kegagalan biasa. Gagal mengasihi Allah adalah kegagalan yang paling besar bagi setiap kita. Kegagalan yang paling besar buat kita itu seringkali kita pikir ketika kita gagal mencapai cita-cita kita. Tapi sebenarnya Alkitab berkata buat kita, kegagalan kita yang paling besar itu adalah ketika kita gagal melakukan hukum yang terutama. Apa itu? Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Apakah mungkin kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita? Jawabannya nggak mungkin. Karena kita ini manusia yang lemah, manusia yang rentan. Kita pagi bisa ngomong I love you Jesus, tapi siang hari kita bisa menyangkal Tuhan. Malam hari kita bisa bicara yang jahat tentang orang lain. Sulit buat kita, bahkan boleh saya katakan tidak mungkin buat kita dengan kekuatan sendiri kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi kita bersyukur karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, dia bukan hanya menyatakan dirinya sebagai kasih dan menjadikan kasih itu hukum buat kita, karena Tuhan tahu bahwa mengasihi itu penting dan terutama. Dia tidak mau kita gagal mengasihi. Oleh sebab itu dia memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima dikatakan bahwa kasih telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita. Jadi di dalam diri kita ada kasih Allah yang hadir karena ada Roh Kudus buat kita. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia tinggal di dalam kita sehingga dia memampukan kita untuk kita mengasihi dia, untuk kita mengasihi sesama. Kita itu sepatutnya tidak tahu bagaimana cara mengasihi dengan benar. Kita itu sepatutnya tidak tahu, tidak mampu bahkan untuk mengasihi dengan tulus. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, karena ada pribadi Allah di dalam kita, dia mengajar kita, dia menuntun kita, memampukan kita untuk kita mampu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Makanya dalam praktek kehidupan sehari-hari, semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kasih kita juga akan bertumbuh. Dulu kita mungkin malas berdoa, dulu mungkin kita malas baca Alkitab, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita jadi punya kerinduan untuk berdoa lebih lagi. Kita jadi punya kerinduan untuk baca Alkitab lebih lagi. Kita jadi punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sedang bertumbuh dan kita tahu bahwa itu peran Roh Kudus buat kita. Waktu kita berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, bukan Tuhan yang makin sayang sama kita, tapi kita yang makin sayang sama Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengasihi kita dengan sempurna. Tapi Roh Kudusnya di dalam kita yang mengerjakan segala sesuatu, memberikan kita keinginan dan kemauan untuk kita semakin mengasihi Allah. Semakin hari kita semakin mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan pagi ini menolong kita untuk mengerti bahwa kita harus merenungkan ini. Seiring dengan perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, apakah ada hal-hal yang berubah dari kerinduan-kerinduan kita?
Kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melakukan perbuatan baik, kerinduan untuk kita bisa semakin mengalami kasih-Nya dalam hidup kita. Karena seharusnya pertumbuhan orang percaya adalah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita juga bertumbuh dalam kasih-Nya, sehingga kita memahami bagaimana seharusnya kita mengasihi dari perenungan kita akan kasih Allah dalam hidup kita. Kemampuan kita untuk mengasihi adalah refleksi dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya ingin katakan ini buat kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah menerima yang baik dari Tuhan, kita sudah mengalami hal-hal yang baik dan luar biasa dari Tuhan, seharusnya kita punya dorongan dari dalam hati kita, ada pengertian dari kehidupan kita untuk saya juga harus mengasihi, saya harus bagi apa yang saya terima. Kita nggak mungkin bisa bagi apa yang kita belum terima kan? Tapi karena kita udah terima kebaikannya, kita udah terima kasihnya, kita udah terima yang terbaik dari Tuhan, nah kita mampu untuk membagikan itu bagi orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang terutama adalah kita mampu untuk mengembalikan kasih itu kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Seringkali kita berpikir yang muluk-muluk, saya mau doa 1 hari 1 jam. Baru 5 menit kita duduk, kita udah gatal-gatal, kita udah garuk sana, garuk sini. Enggak. Kita mulai dari hal yang sederhana. Mari kita duduk, kita tenangkan diri kita, dan kita mengucap syukur. Mungkin kita mulai dari 5 menit, bahkan gak sampai 5 menit kita mulai. Tapi kalau kita terus melakukan itu, karena kita sadar bahwa kita ini harus berterima kasih, kita ini sudah menerima yang baik dari Tuhan, kenapa kita gak berikan waktu kita untuk Tuhan? Kita mulai setia beribadah, kita mulai setia merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa semua itu adalah bentuk dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang menolong menuntun kita untuk kita semakin mengasihi Allah setiap hari. Tuhan tidak mau kita gagal mengasihi, sebab itu Dia ambil peran aktif melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita untuk kita mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerahmu yang berlimpah bagi kami hamba berdoa Tuhan. Dimanapun umatmu berada pagi hari ini, biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu datang bagi setiap kami, memberkati setiap kami, menolong setiap kami dalam segala pergumulan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu sendirian, tidak pernah mampu sendirian tanpa Engkau. Kami bersandar penuh pada kasih karunia-Mu. Kami bersandar penuh pada anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau datang bagi setiap kami pagi hari ini untuk mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. 1 hari lagi Tuhan berikan buat kami boleh menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah setiap tangan-tangan yang pagi hari ini akan beraktivitas bekerja, Tuhan jadikan tangan yang berhasil. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami, memberkati umat-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyertai kemanapun kami pergi. Tuhan menuntun kami. Kalau hari ini kami ada di pinggir jurang Tuhan, kami ada di dalam lembah bahkan Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami ya Roh Kudus supaya kami keluar dari tempat itu dan kami menjadi orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa melepaskan berkat bagi setiap kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.